Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Bapa atas anugerah-Mu, berkat dan belas kasih-Mu yang telah Kau curahkan buat kami. Kami telah memulai ibadah kami telah mengakui semua dosa-dosa dan pelanggaran kami. Saatnya kami mau duduk tenang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Engkau hadir. Ajari kami untuk bisa memahami kebenaran firman-Mu, dan akhirnya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Berfirmanlah Engkau kepada kami ya Allah, kami merindukannya. Amin. Shalom. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan secara bersama-sama di malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37 dengan judul perikop orang Samaria yang murah hati. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan yang ke-37. Jika sudah dapat, seperti biasa kita akan membacanya secara berganti-gantian atau secara berresponsorial. Saya akan memulainya dari ayat yang bernomor ganjil, bukan ayat ganjil, tapi ayat yang bernomor ganjil. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Orang Samaria yang Murah Hati, ayat yang ke-25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja memerakkan habis-habisan, tetapi yang juga memukul dan sesudah itu bagi meninggalkannya setelah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membaluti luka-lukanya. Sesudah ia minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai dengan sendiri, lalu melakukan jalannya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapa dari antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah orang yang membaca, mendengarkan, merenungkan, serta melakukannya sehari-hari. Amin. Ada imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria dalam perikop ini. Kalau kita buat sinetron atau drama untuk perayaan Natal kita dengan tema seperti ini, Bapak Ibu mau yang mana? Mau jadi imam kah? Mau jadi orang Lewi kah? Atau mau jadi orang Samaria? Mau orang Samaria kah? Atau mau jadi imam? Maka kalau Bapak Ibu memilih menjadi orang Samaria, Bapak Ibu harus ada di jalur Yerusalem ke Jericho. Tunggu sampai ada orang kena pukul, kena rampok, baru praktekkan seperti apa yang dilakukan orang Samaria tadi.
Lebih bagus menjadi diri sendiri, menjadi orang Indonesia, ya kan? Nah, jadi kisah ini dimulai ketika seorang anak muda ahli Taurat menjumpai Yesus, ingin mencobainya. Ingin mencobai Yesus. Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan agar aku beroleh hidup yang kekal? Yesus tahu siapa yang dihadapinya. Seorang yang expert di bidangnya, seorang yang ahli di bidangnya sebagai ahli Taurat. Dan Yesus menjawab pertanyaannya dengan sebuah perumpamaan. Makanya perumpamaan ini bercerita tentang orang Samaria, karena pada saat itu orang Samaria dengan orang Yahudi, yang bertanyakan orang Yahudi, itu tidak bagus saling berbicara. Dia bilang suatu ketika ada seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Yerusalem itu di atas gunung, Yeriko agak di bawah. Jadi perkataan di firman ini turun, jaraknya sekitar kurang lebih 35 km. Dan pada zaman Yesus itu pasti melewati tebing yang curam dan hanya muat kendaraan naik kuda atau keledai. Tidak ada penduduk, sepi, sehingga sangat rawan bagi orang-orang yang membawa barang-barang untuk dirampok. Akhirnya memang orang ini yang dirampok ini terkapar, dibegal habis-habisan, hampir setengah mati katanya. Lalu datanglah seorang imam. Imam ini adalah orang yang melayani di bait Allah. Kalau zaman sekarang mungkin para hamba Tuhan lah, pendeta, pastor. Dia lewat. Cuma lewat dan cuma lihat. Mungkin imam ini sedang melakukan tugasnya. Kita tidak bisa berpikiran negatif. Dia buru-buru. Karena pada zaman itu jika seorang imam menyentuh mayat, menyentuh darah, maka di kitab bilangan akan bilang dia akan najis selama 7 hari. Sayang kesempatan dia untuk memimpin di rumah ibadah akan terlewatkan hanya karena menolong orang tadi. Itu dia, makanya dia lewati saja begitu. Tidak berapa lama lewat lagi orang Lewi. Orang Lewi ini 11-12 lah dengan imam, masih bersaudara. Orang Lewi ini bertugas mempersiapkan segala sesuatu di rumah ibadah, di rumah Tuhan, agar para jemaat bisa menjalankan ritual-ritual agama di rumah ibadah. Jadi orang Lewi ini pun takut kena najis, hilang kesempatannya lagi untuk tampil. Seandainya saya lah ketemu di jalan, waduh, sudah jam 5.30. Kalau saya tolong orang ini, nanti saya tidak bisa memimpin ibadah di sini. Begitulah gambarannya orang Lewi. Nah, kemudian lewatlah orang Samaria. Kalau saya tadi mungkin berpikir seperti orang Lewi tadi, kalau Bapak Ibu mau tolongkah tidak orang itu? Kalau Bapak Ibu tanya, Pak Dede kau mau tolong kah tidak? Kalau saya jawab, ya tergantung lah. Kalau dia cewek cantik, ya saya tolong. Kalau nenek-nenek tua, ya saya bilang, sabar opa, sabar oma, mungkin ini jalannya Tuhan. Ya toh? Itu gambaran kita Bapak Ibu. Kita selalu punya alasan untuk menghindar.
Orang Samaria ini tidak. Dia memberikan belas kasihnya. Dia memberikan perhatiannya. Saya yakin kita mungkin tidak paham ini apakah ini yang korban ini orang Yahudi, tetapi karena yang bertanya adalah ahli Taurat, dan dalam perikop itu pada saat itu permusuhan orang Yahudi dengan orang Samaria cukup besar. Nah, dia tidak peduli dia ras apa, yang korban ini dari suku apa. Inilah orang Samaria ini. Dia tolong, dia berikan perhatiannya. Ada 7 hal yang dia lakukan. Yang pertama, dia membersihkan luka-lukanya pakai anggur. Bukan anggur cap orang tua. Anggur minuman, memang minuman yang mengandung alkohol yang terbaik. Dia berikan untuk membasuh luka-luka orang yang kena rampokan. Di antara kita ada nggak tiap hari bawa sopi kah? Kalau orang ini bawa anggur selalu. Ya kita jangan berpikiran negatif lah sama kawan-kawan kita yang selalu bawa sopi atau cetit. Ya mungkin dia mau tolong orang kan untuk membersihkan luka-luka kalau ada yang terluka. Tapi saya yakin janganlah kita bawa miras itu setiap hari tuh. Kemudian yang kedua, apa yang dia lakukan? Setelah dia bersihkan dengan alkohol tadi, dia balut dengan minyak. Beberapa terjemahan mungkin ini minyak zaitun. Minyak zaitun inilah yang bisa memberikan kesembuhan pada luka-luka. Baru yang ketiga, apa yang dia lakukan? Yaitu membalutnya dengan kain. Saya yakin tindakan pertama, kedua, ketiga kita bisa lakukan. Karena apa? Karena sebagian dari kita mungkin sudah dapat pelatihan dari THS untuk pertolongan pada kecelakaan. Saya yakin 1, 2, 3 bisa kita lakukan. Tetapi lihat yang keempat sampai seterusnya akan berkurang. Yang keempat, apa yang dia lakukan? Kalau Bapak Ibu baca dan renungkan tadi, setelah ia menaikkan orang tadi ke atas keledai tunggangannya. Zaman itu belum ada Fortuner Bapak Ibu, belum ada Alfa, belum ada Avanza lah, belum ada Fiction, belum ada Beat. Yang ada pada saat itu hanya keledai. Yakinlah bahwa keledai itu adalah kendaraan atau tunggangan terbaiknya. Nah, ini yang saya bilang. 1, 2, 3 kita bisa lakukan. Yang keempat, jangankan orang yang tidak dikenal. Kita baru cuci mobil, baru pulang dari tempat cuci mobil, kemudian istri mau naik, kita sudah lihat, hei, sendalmu itu kotor, jangan kau naik. Itu sama istri sendiri. Anak kita mau naik ke mobil yang baru kita cuci tadi, kau bersihkan dulu kau sepatu itu. Ini orang berdarah-darah, setengah mati, tidak kita kenal, mau kita naikkan ke kendaraan terbaik kita. Kalau kita lihat di televisi, kalau ada kecelakaan di jalan, korban itu dinaikkan kemana? Ke pick up. Kalau nggak ada ambulan. Itu di Indonesia. Kalau seandainya kita orang diberkati dengan kendaraan tadi, mampu nggak kita? Bapak Ibu tanya saya lagi, ya saya bilang tergantung lagi nanti kan. Itu.
Itu yang keempat. Sudah mulai berkurang pasti kita untuk melakukan yang tindakan keempat. Tindakan kelima yang dia lakukan apa? Dia membawanya ke tempat penginapan. Kalau di Teminabuan mungkin Maratua lah ini, tempat penginapan yang mahal. Atau di Sorong, Aston, tempat penginapan yang mahal. Mampu nggak kita membawa orang ini ke Maratua atau ke Aston? Sudah berkurang lagi kan kemampuan kita? Baru yang keenam yang dia lakukan apa? Dia merawat. Dia tidak hanya menyerahkan begitu saja, dia merawat. Mungkin dia masak air kah untuk air hangatnya, dia masak sop kah. Pagi-pagi mungkin dia ketuk pintu, "Om, kau masih hidup kah?" Wajar dia tanya kau masih hidup. Karena apa? Karena ini kan orang setengah mati sudah. Baru yang ketujuh, dia serahkan 2 dinar. Alkitab bilang 1 dinar itu adalah upah 1 hari. Nah ini makin berat. 1 dinar saya berbeda dengan 1 dinar Bapak Ibu. Walaupun 1 dinar itu adalah upah 1 hari. Misal, teman-teman kita yang kemarin, kita sama-sama dengan dia menerima 1 dinar. Tetapi dirupiahkan, yang saya tahu dia 128.000. Makanya saya bilang tadi 1 dinar saya dengan 1 dinar Bapak Ibu tentu berbeda. Kalau 1 dinar yang dimaksud tadi 128.000 kali 2, kalau Bapak tanya saya bisa berikan. Tapi kalau Bapak Ibu bilang, Pak Dede kasih dinar yang kau punya sesungguhnya, mungkin saya pun berpikir. Ada yang punya 1 dinarnya 300.000, punya 1 dinarnya 500.000, 1 dinarnya 700.000, 1 dinarnya 1 juta. Kalau yang punya 1 dinarnya 700.000 itu 1.400.000. Makin besar makin takut juga. Kalau tadi 1 dinar yang kita berikan, misalnya saya ditanya 1 dinarnya 128.000, mampu nggak kamu berikan? Jadi di sini 1 dinar yang dimaksud 1 hari upah yang kita terima. Sungguh berat bukan? Nah kalau begitu Bapak Ibu, siapakah orang Samaria itu? Bukan saya, bukan Bapak Ibu. Dia adalah Yesus Kristus itu sendiri. Mau serindu apapun kita, mau sekomitmen apapun kita menjadi orang Samaria, kita tidak akan mampu melakukan seperti apa yang dilakukan orang Samaria itu. Orang Samaria ini adalah Tuhan itu sendiri. Dia datang dari tempat yang kudus, Yerusalem, menuju Yeriko. Kalau Yosua bilang itu adalah kota terkutuk. Yosua 6 ayat 26. Dari tempat yang kudus, dia datang ke tempat yang terkutuk. Lalu saya dan Bapak Ibu di mana dalam kisah ini? Dengarkan baik-baik, saya adalah korban yang dirampok tadi. Bapak Ibu adalah orang yang dibegal tadi. Yang merampok kita siapa?
Yang membegal kita siapa? Jangan bilang setan, jangan bilang iblis. Pernah dengar cerita bahwa iblis dan setan pernah minta izin bertemu dengan Tuhan, bilang mau berhenti jadi setan, mau berhenti jadi iblis karena manusia sudah lebih pintar. Orang yang korupsi, orang tidak pernah kasih uangnya kepada saya, tapi ketika ketangkap, dia bilang iblis menggoda saya. Pernahkah kita korupsi kasih uang itu ke iblis? Kan tidak. Kemudian orang yang selingkuh, orang yang pergi ke Bali, ketika ketangkap sama pasangannya, dia bilang iblis goda saya, setan goda saya. Iblis bilang apa? Saya tidak pernah diajak ke Bali, Mo. Jadi yang merampok kita siapa? Ketamakan saya, kemunafikan saya, iri hati saya. Itulah yang merampok saya. Dan yang bisa menyembuhkan ketamakan, iri hati tadi, hawa nafsu yang begitu besar, hanya Kristus. Kita tidak bisa beralasan setan yang bisikin semua ke saya. Betapa tamaknya saya ambil yang bukan bagian saya, sehingga orang lain tidak dapat. Betapa nafsunya saya melihat yang bukan pasangan saya. Hingga akhirnya apa? Saya pun terkapar, berdarah-darah, hampir mati. Apakah ada yang peduli? Tidak ada. Imam pun tidak peduli. Orang-orang di sekitar kita pun tidak peduli. Yang peduli hanya Kristus. Saudara yang terkasih, perikop ini dari sisi yang berbeda, saya sampaikan bahwa kita adalah korban tadi. Ketika Yesus sudah menolongmu, menempatkanmu di penginapan, menempatkanmu dalam persekutuan Kristen, ya gereja lah di dunia ini, jangan lari lagi, jangan kemana-mana lagi. Inilah yang mengikat kita. Karena saya renungkan dari 7 tindakan yang dilakukan orang Samaria tadi, karena saya sudah punya sertifikat P3K tadi, saya cuma bisa lakukan 1, 2, 3 tadi. Selebihnya mungkin berpikir berkali-kali. Kalau di Medan sana bilang, "Lain, Buido motor mi." Kalau bahasa sini bilang, "Ipar, bolehkah kau punya mobil kita pakai untuk angkut ini orang?" Tidak kita kenal. Semoga kebenaran firman ini menguatkan kita, menyadarkan kita bahwa kita harus tetap ada dalam naungan Kristus kalau kita mau selamat. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap katamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku.
Marilah kita memasuki minggu yang baru dengan hidup yang penuh sukacita, menjadi berkat bagi sesama dan lingkungan di mana kita berada. Marilah kita pulang dengan selamat dan kita menerima berkat Tuhan. Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kita dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, serta mengokohkan kita semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah selesai. Selanjutnya warta jemaat.